Halo guys, kembali lagi di channel Anomali. Kali ini kita kedatangan tamu seorang ilustrator indigo yaitu Tomku. Thank you Tomku for coming. Thank you udah diundang. Ngomong thank you Tomku for coming itu susah loh. Thank you Tomku for coming. Coba. Thank you Tomku. Thank you Tomku for coming. Oke. Thank you Tomku for coming. Coba dicepetin. Thank you Tomku for coming. Tapi bisa. Coba lagi. Brokoli. Thank you Tomku for coming. Coba. Sia-sia aja lah. Iya. Well, back to Okay. topic. Tomku ini adalah seorang ilustrator indigo, jadi bukan ilustrator biasa. Dan kalau teman-teman mau lihat sepak terjang Tomku, bisa di mana, Bro? Bisa nonton penelusuran di Indigo Talk Travel di YouTube channelnya Billy Christian. That's right. Dan juga di channel Tomku sendiri yaitu Yeah. di yang ini. Di bawah sini ya. Right, langsung aja, ini udah malam. Kalau tadi Anomali dan Tomku sudah ngobrol-ngobrol dari yang receh sampai mendalam sampai receh lagi di channelnya lo kan? Iya, di weekend bersama. Terbagi atas berapa? 3 segmen ya? 3 segmen. Nah, itu udah teman-teman bisa nonton langsung di sana. Di video yang kali ini Anomali akan ingin ngobrol lebih ke ilustrasi dan hopefully nanti kami akan menunjukkan teman-teman gambar Hades, Hanzo dan Legion. Gue merinding lo langsung lo. Lumayan excited soalnya kan tadi banyak yang minta gitu kan. Exactly. Ya, Ini ya. itu tiga sosok yang sering membantu kami dan itu yang kalian request. Gitu. Iya. Ya, banyak yang minta. Ya kan tadi kan iya. udah banyak tadi kan yang bacain Oh, iya. pertanyaan di weekend bersama kan banyak yang minta digambarin gitu. Entah dari temennya kalian ya temennya Exactly. kalian atau dari HB-nya kalian gitu. Ya cuma kalau mungkin teman-teman mikir kayak aduh ntar kok cuma 3 atau cuma 4 Tomkunya ngeradar Hades aja udah enak guys, itu udah Iya. Maksudnya tadi direkam ya pas Ya, Harus mungkin sih. direkam Iya. ya. Nggak Tapi apa-apa, nanti nggak teman-teman akan melihat gambar. Iya. Tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu Iya. Tomku ya. Siap. Stay tune. Karena ini di channel Anomali, tell us about yourself. Oke, jadi tadi ini kayaknya pembalasan gitu ya. Tadi gue nanya mereka gitu. Oke, tell about myself ya. Ceritakan di video mengenai dirimu. Wah. Iya, nama gue tuh Thomas Kurniawan, tapi orang-orang lebih kenalnya pakai nama Tomku. Terus gue ini seorang desainer sih, actually gue dailynya tuh sebagai desainer, art director di salah satu design agency di Jakarta gitu. Tapi di sisi lain gue juga mulai terjun gitu ya. Sejak Spiritual Awaken gitu gue mulai terjun ke dunia perkontenan spiritual gitu. Jadi kan gue tergabung di timnya Billy Christian Indigo Talk Travel itu sebagai spirit illustrator gitu. Jadi kalau gue di sana itu ngelihat something ya gue gambarin gitu. Lebih kayak gitu sih. Wait, lu gambarin on the spot itu? Dulu awalnya kita on the spot, tapi kadang udah mulai makin kesini tuh yang banyak lokasi tempat yang nggak bisa nggambar sama sekali karena gangguannya lumayan gak enak kan. Gue yang mau muntah-muntah jadi nggak bisa kadang kayak, dan biasa penelusuran malam itu nggak bisa buat nggambar-gambar karena kita harus jalan terus kan. Jadi biasa gue langsung dapat visualnya, gambarnya kadang di hotel. Dan lu bilang kadang muntah. Iya, enak gitu kayak. Bentrok energi. Bentrok energi. Lin gimana? Bisa gak? Enggak sih, enggak bisa. Gak ada yang bisa ngalahin Aileen kalau Aileen Iya. gitu. Iya, Aileen lagi muntah tuh lucu banget Oh kayak. dia juga pernah sering bentrok energi juga ya? Enggak, dia tuh sering kalau sama orang sih, Oh. abis ketemu orang Oh, klien gitu. gitu. Iya. Suka muntah kalau kecapean. Oh. Itu karena abis keracunan kopi. Oh. Cobain praktekin. Enggak. Terus Sedikit dong, sedikit Iya, ya. sedikit. Jangan. Tomku aja minta lo. Jangan. Enggak, dia tuh yang paling sering lebaynya kayak misalnya dia lihat misalnya ada brokoli. Oh. Iya, kayak gitu. Lucu banget. Enggak gitu. Udah ayo lanjut. Kayak ibu hamil mau muntah. Yaudah. Siapa yang menang banyak nih? Oh, dia menang Hey. banyak nih. Waduh. Kemarin kan Tomku tuh megang tangannya Aileen kan, sekarang di pahanya Aileen tuh ini. Waduh. By the way, Dia siapa menang namanya? banyak sih. Aku kasih namanya Wilpar. Maksudnya apa tuh? Ya pokoknya adalah singkatan dari sesuatu lah. Oke, lanjut. By the way, Balik lagi. Ya. Iya. by the way, menurut kalian emang nggak mirip dengan? Editor tolong dikat ya. Coba. Editor tolong dikat. Coba Ya. disamain. Lucu sih, mirip kan? sih. Mirip kan? Iya, ini waktu kita bahas spiritual kan ada ini kan. Oh iya. Iya. Actually semua netizen bilang itu mirip yang gurunya Son Goku. Emang iya kan? Ya gue baru sadar ya, ini this is him Kakek gitu. kura-kura ya. Cuma dia nggak pakai baju gitu loh, dan ini versi bonsainya gitu kan, bukan versi aslinya. Gue baru sadar mirip gitu. Actually sama persis sih. Iya, Iya. maafkan kesalahan gue. Lanjut, tadi Tomku bilang kayak muntah.
itu muntah lo kalau ngelihat apa? Maksudnya jenisnya Jadi apa kalau atau gimana? gue tuh jarang sampai muntah sih ya, bener-bener yang sampai muntah banget itu nggak pernah. Cuman pasti langsung kayak kalau namanya bentrok banget energinya langsung gitu kan, langsung kayak nggak enak aja gitu, kayak bener-bener kayak Iya, keserang iya. kesini gitu, di sini nggak enak. Menurut lo itu lo diserang atau karena lo tapping into energi mereka terus nggak cocok? Gak cocok karena bentrok energi sih, karena kan energi mereka kan negatif ya, banyak kan yang negatif. Kalau negatif banget gitu kayak lumayan nih, kayak misalnya sosok kayak genderuwo, apalagi wewe gombel Iya. gitu, itu kan kotor dan Iya, bener, dirty banget gitu ya, kayak negatif nggak enak gitu. Jadi kayak baru ngerasain keberadaan mereka aja udah langsung gitu. Jadi gue tuh kadang kalau di grup gue dibilangnya bisa dibilang kayak apa ya, indikator gitu. Jadi kalau misal di tempat yang lain nggak ada gitu ya, maksudnya kayak bun-bun gitu. Kadang Billy juga suka mual sih. Tapi yang paling sering tuh kayak biasa gue masih putu. Jadi kalau misalnya udah ada yang owe-owe, udah itu kelihatan udah berarti gimana tempatnya gitu. Sampai dibilang pasukan owe. Pasukan away. Berarti itu indikator tuh kalau lu udah mulai gitu. Iya, kalau buat ini udah gua- negatif nih. Betul. Jadi kayak misalnya pas gue lagi ngegambar pun, kadang kan kalau misalnya gue ngegambar, gue pasti channeling kan. Gue bakal narik energinya yang digambar. Nah kalau misalnya energinya nggak cocok, gue pasti mual. Tapi lu paksain juga itu. Kadang Kadang paksain. dia tahu nggak lu digambar? lu gambar dia Tahu dong. Kan soalnya kayak gini, boleh pegang ya? Ntar gue diomelin lagi. Oh, menang banyak deh. Iya. Jadi soalnya gue udah pernah jelasin di ini ya, di apa, di si Yulis Damian gitu, cara gue ngegambar itu. Misalnya nih Aileen ini sosok sesuatu sosok lah gitu ya. Dan gue harus ngegambar Aileen. Gue tuh harus megang dia gitu kayak. Jadi kayak gue secara energi gitu secara ya? energi gue pegang. Jadi ini gue selalu harus nempel dulu baru gue bisa nggambar. Jadi tangan gue bisa langsung gerak sendiri buat ngegambarin sosok ini. Tapi kalau ini diputus ya udah enggak gitu. Nah, ketika lu lagi nempel begini, itu di sini lalu ngerasa either mual atau enggak kan? Iya. Pernah ngerasa lebih dari itu enggak, kayak dianya udah Oh dianya ngerasa. Kadang saat dia gue pegang, gue nyambungin energi ke dia ngerasa dan bukan dia tahu. maksudnya si makhluk astralnya nyerangnya lebih parah lagi yang emang udah nggak bener dah niatnya. Biasanya sih enggak, karena mereka tahu, mereka cuma mau digambar. Dan kebanyakan yang gue gambar itu memang mereka mau digambar. Kalau mereka nggak mau Iya, digambar kalau berarti mereka nggak mau bisa digambar digambar. Gak bisa, kadang nggak bisa. Kadang gue nggak dapet visualnya juga, dan kadang yang kalau yang ngejagain gue juga nggak. Kalau misalnya emang nggak boleh digambar, nggak boleh. Tapi kemarin pernah sempat ada yang gue maksa narik sih, akhirnya gue sakit. Sakitnya gimana tuh? Bisa sakit sampai bed rest, gue sampai bener-bener kayak panas dingin, terus yang kayak orang ngerasa sakit aja. Jadi bagi teman-teman yang nggak percaya bahwa supernatural itu bisa sampai efek ke fisikal, nih kesaksian dari Tomku yang Iya. indigo, gitu kan? Dan maksudnya ini bukan ke gue doang loh. Maksudnya ini tuh bisa sampai nyerang ke orang-orang sekitar gue juga gitu. Makanya that's why gue ngerasa Termasuk Billy kan? iya agak bahaya juga. Maksudnya misalnya gue punya saudara gitu ya. Misalnya ada sepupu yang misalnya tinggal bareng sama gue. Kalau misalnya gue nggak kena nih, yang kena bisa kena ke sepupu gue. Kena gangguannya. Iya. Walaupun dia nggak di situ tempat pas lu ngegambar. Nggak kalau gue gambar di rumah. Walah. Tapi pernah juga gue lagi ngegambar di mana, dia kena juga pernah. Lu bawa pulang Sampai dia istilahnya. nanya, lu lagi ngapain sih di sana gitu? Kok gue nggak enak ya gitu? Kayak gue dapet visual apa? Dia juga jadi kayak mungkin karena sering bareng juga jadi kayak lumayan Terkontaminasi. terkontaminasi sih. Jadi sih teman-teman bahwa energi supernatural tuh mengkontaminasi tanpa batasan jarak gitu loh. Jadi dan itu terjadi. Apalagi kalau misalnya kan banyak nih penonton yang kayak pengen cari tahu, penasaran. Itu hati-hati sih menurut gue sih. Karena once kalian ketemu sama yang bisa gitu ya terkontaminasi, itu bakal lebih cepet sih ini. Itu balik lagi ketika lu nyentuh ini, mereka tahu mau digambar. Mereka establish connection nggak? Kalau maksudnya komunikasi nggak? Jadi gini, biasanya gue kan kemarin itu kan masih baru juga kan, masih baru yang kayak gue nggak bisa izin, gue masih nggak ngerti cara izin ke mereka mau digambar apa enggak. That's why ada teman gue si Bun, biasa Bun yang bakal nanyain perantara, ini bisa digambar, yang ini boleh digambar, yang ini nggak bisa, yang ini jangan, karena dia yang bakal ngomong. Jadi kalau misalnya gue udah mau gambar, gue bakal tanya Bun yang mana yang bisa digambar gitu. Nanti Bun yang ngasih tahu yang bisa digambar yang mana. Karena tapi kita ngelihat visualnya udah dapat nih, ada 5 misalnya. Gue bakal nanya si Bun biasanya sama sama tim. Ini yang buat kita masuk kasih gambar ke konten, yang mana yang boleh digambar. Nanti bisa yang ini boleh, yang ini jangan gitu. Jadi kita juga mesti tetap ada batasan sih, nggak boleh ngegambar sembarangan sih. Dan ketika lu udah nempel gini, si astral itu Udah ngizinin. udah ini, dan dia tertarik untuk komunikasi sama lu nggak, berbicara gitu. Cuman ngasih lihat, tapi biasa kebanyakan sih pada kalau misalnya memang mereka seneng mau digambar ya, mereka ngasih lihat ke gua itu bentuknya bagus. Bagus, ke gua jarang banget yang ngasih lihat bentuknya jelek. Tapi ini yang kalau gua tadi ngebayangin yang pas lagi omongan itu ya, biasanya kalau yang ngasih lihat ke gua itu kan kita mainnya masih yang arwah ya. Arwah mah gua nggak bikin enek sih. Arwah nggak bikin enek Nggak ya? enek. Yang bikin Arwah- enek jenisnya gimana? Siluman. Ya bentuknya ular. ya. Atasnya siluman. human, bawahnya Ya, ular. yang kayak gitu yang enek, itu yang bener-bener yang sampai yang kayak
sampai kayak gue mau tidur aja tiap kali merem. Karena waktu itu gue pernah kan, kita penelusuran ke satu tempat yang terbengkalai. Di sana tuh ternyata ada si makhluk ular ini, ratu ular inilah, kepalanya cewek, badannya ular. Itu sampai malam gue pulang ke hotel, tuh malam-malam tuh ya, setiap kayak gue menjemin mata, muka dia langsung. Males Dia banget. Itu dia Dan ikutin atau gimana? aku juga ketarik sana lagi. Oh. Jadi kayak karena masih koneksi belum diputus. Benangnya belum putus Iya, belum gitu putus. loh. Jadi Oh, iya. tarik terus dan badan panas. Kamu tahu kan? Iya, ngerti. Jason kan Ngerti. rasa panasnya itu Itu kayak nggak gimana? enak banget dong rasanya. Iya, nggak enak banget. Pas mau tidur lagi tiap pagi gitu langsung kayak, aduh ini gimana ya? Baru kebesokan ngomong, Bu ini kok masih panas? Dia langsung kayak, oh iya ini belum diputusin, belum disconnect. Udah berarti gambar Gitu. lu yang kayak kepala human, burung itu juga bikin nggak enak dong. Nah ini beda. Kalau yang itu positif. Oh itu positif. Itu positif. Padahal technically menurut gue ya itu definisi siluman loh. Itu Karena kayak siluman, bentuknya tapi- human tapi Entah kenapa yang si burung ini positif. ya nggak semua siluman Iya. juga terlalu negatif I guess. ya. Iya. Tapi kalau yang udah ular-ularan, iya gue percaya sih itu negatif sih. Iya, nggak tahu kenapa. itu nggak enak banget. Kita beberapa kali nemu biasanya negatif sih kalau Iya. yang ular. Iya, Ular-ularan. betul. Selain yang bentuknya ular sama burung, yang bentuk siluman apalagi yang pernah lu gambar? Yang banteng kali ya. Itu enak juga nggak? Enak, wah itu enak banget. Itu enak banteng banget. gimana? Kepalanya, muka. Kayak Minotaur, persis kayak Minotaur. Yang lobster itu bukan sih? Yang warnanya kayak lobster yang kamu bilang, Itu warna kayak kayak lebih lobster. ke demon nih. Itu demon. Nah kayaknya demon sih. Iya, kayaknya demon. Berarti itu pertama kalinya mata vision lu diperawanin demon dong istilahnya. Kayak kalau misalnya itu demon berarti iya. Iya. Oh. Nah lucunya, gue tuh ketemu sama ngelihat dapat visual yang si kepala banteng ini tuh bener bukan di tempatnya. Jadi kan kalau kita penelusuran itu kan dalam satu hari bisa ke 3 tempat gitu ya, A, B, C. Nah waktu di A, misalnya si demonnya itu yang si kepala yang banteng itu ada di C nih ya, di destinasi terakhir. Gue itu udah ngelihat si banteng itu di destinasi yang ke B. Waktu di B itu gue udah lihat. Jadi yang lain pas kita lagi di satu tempat situs bangunan terbengkalai yang bentuknya kayak benteng gitu ya. Benteng terbengkalai. Yang lain ngelihat misalnya yang ngelihat cewek, ngelihat itu yang ada di tempat itu gitu. Sedangkan gue kok gue ngeliat ada banteng ya gitu. Nah cuman kayak kalau Bun kayaknya dia udah tahu langsung bilang, Tom itu jangan diiniin dulu gitu, jangan Usik-usik dulu. jadi usik, maksud jangan gak usah dilihat dulu, maksudnya itu belum, itu ntar lagi aja gitu. Ternyata gue ngelihatnya buat yang di sana gitu, jadi kayak udah ngelihat duluan gitu. Yang ular juga gitu, ular bahkan gue ngelihat dari pas kita baru itu di hari kedua atau di hari kedua perjalanan ke Bandung, gue udah lihat di perjalanan. Padahal belum sampai tempatnya. Belum sampai ya? tempatnya. Belum, dan bahkan kita belum tahu bakal bisa penelusuran di sana atau enggak, tapi gue udah dapet si ular itu. Berarti sebenarnya boleh dibilang in a way lu sejenis astral traveling juga dong. Karena untuk energi ketemu energi lu kan perlu pecah energi lu dong. Nah, jadi kalau gue nggak ngerti sih ya, maksudnya kalau Atau penjelasan jangan nggak usah sebut astral deh, tapi lu udah Lebih mecah kayak radar radar. energi lu kan? Iya udah ngeradar. Oke. Dan ini kalau menurut gue sih gara-garanya kan di sana waktu pas gue berangkat yang pertama kali itu kan benar-benar pertama kali gue terjun kan, di situ ada Bun sama Putu. Ini kan dua-duanya indigonya memang udah kuat banget ya. Dan dia kan pasti udah yang kalau Bun sepanjang jalan buat penelusuran, selama penelusuran itu udah dilihat dulu gitu, bisa kesini bisa gak, ada yang ngejagain gak, Diintip dulu lah. Iya perizinannya lah atau apanya gitu. Putu juga kuat gitu buat ngeradar. Nah gue ini kan masih baru, gue tuh tethering ke mereka. Oh. Gue tethering ke bagi mereka. informasi dong gitu. Iya, gue secara nggak sadar gue tethering ke mereka. Jadi gue tuh kayak random, tung, yang mana yang dapet semua ketarik gitu. Semuanya Lu ketarik. nggak sih bisa semuanya. filter itu. Masih belum bisa. Capek dong itu. Itu kalau lu dapet yang negatif ngehantu. Iya, orang bisa lagi di jalan tiba-tiba, ini kok ada gambar ini kayak gitu. Mungkin kayak siapa Bun tadi bingung. Lah kan kita belum sampai di tempatnya gitu. Iya. Tapi ya dari situ kita langsung, gue selalu berusaha ngomong apa yang gue lihat, apa yang gue dapat, gue omongin dulu, karena maksudnya gini, terserah deh ntar ketemu atau enggak, atau gue yang halu lah atau apa, yang penting gue omongin dulu aja. Toh jadi mereka langsung tahu kan, mereka juga belum ngelihat, cuman gue udah ngomong, gue ngelihat ada yang kayak begini loh, kayak gini-gini. Nanti pas kita penelusuran ternyata di tempatnya, nah Bun ngelihat kan, langsung nih yang dicariin Tomku nih gitu, karena aku udah lihat yang dulu udah ngomong gitu, ada di sini nih, ternyata yang dicari Tomku tuh ada di sini gitu. Jadi kayak udah sebenarnya kalau yang kita rasain sih kayak udah ditungguin gitu. Gara-gara kita kayak udah punya rencana, mungkin udah ngeradar, udah naruhin, Iya. mungkin kayak udah point Itu awal-awal location kita gitu. di lapangan kayak gitu tuh. Iya memang. Iya kan? Rasanya kayak begitu. Kita udah kok rasanya deket banget Udah sih. ditungguin. Udah Iya. ditungguin. Udah kalau di dimensi sana mereka udah kayak tahu Udah gitu, tahu. kayak udah soalnya udah Karena point ada koneksi. location. Iya. Ada koneksi. Actually kita yang di Burari kita ditungguin loh. Emang iya. Yang di Burari Death. Banyak kan ditungguin sih. Actually kalau yang sama Demon kita ditungguin sih. Iya. Tapi kalau Iya, arwah mereka enggak. tahu gitu kan. Mereka yang nyamperin kayak kepo. Nah, kalau yang arwah mah enggak, biasanya memang arwah mah yang karena ada di sana, kita lagi di sana baru Baru datang. datang. Iya. Biasa yang kalau yang udah yang dapat visualnya itu yang model-model kayak siluman yang tadi itu atau demon.
Kalau nggak jin demon sih biasanya. Iya. Kalau jin gimana? Enak nggak? Nah kan gue nggak tahu tuh yang ngebedain yang jin, yang jenis jin tuh yang mana, demon itu yang mana. Gini deh, lu pernah ngelihat manusia yang tapi agak aneh nggak, kulitnya hijau lah warna, tapi humanoid ya? Gue pernah lihat pas lagi astral projection kok kayak gitu. Oh, Warnanya tapi biru. yang kalau lu masih sadar nggak? Sadar nggak? Oke, berarti Atau mungkin pernah kali ya, cuman gue nggak inget aja. coba lu inget koleksi gambar lu Iya. deh. Tapi mungkin kalau yang di kartu mungkin ada deh kayaknya yang bangsa jin yang gue gambar. Ada sih waktu itu lo kasih lihat ya. Ada Tapi ya, itu iya. kayaknya jenisnya yang kurcaci deh. Oh, yang air gak sih? Oh air itu masuk jin ya? Kalau yang air. Yang air yang mana ya? Yang peri- air peri kemarin, air. lupa deh. Peri Kayaknya air. iya sih kalau dari bentuknya. Kayaknya iya ya. Kayaknya Iya, dari ya. bentuknya. We're not Tapi sure kalau sih. kita ngomong itu, kita pakai bahasa kita sih ngebahasa ini mereka tuh kayak peri aja sih gitu. Hmm. Karena memang dia bukan arwah dan bukan siluman juga, rasanya beda gitu walaupun mereka bentuknya kayak gitu, tapi somehow mereka ada yang banyak yang positif juga gitu. Iya. vibe-nya. Lu nggak bawa kan kartunya? Bawa. Boleh coba lihat? Iya, lihat Kita dong boleh coba, nggak? kita Iya. coba lihat aja ya. Iya. Nggak jelas nih kalau dari gambar kita juga bingung nih energinya apa. It Jadi kita- seems paling mendekati si jin sih. Apa jin sama peri itu sama gak sih? We don't know. Tapi ya bagi teman-teman kalau bingung ini bisa didapat di mana, langsung saja beli di Tomku. Ya bisa kontak ke DM ke Tomku atau ke Billy langsung. Jadi ada Spirit Oracle gitu lah kalau kalian pengen tahu dan ngerasain. Actually, Kayak gini-gini ya. ini teasernya aja sih. Ini Iya. gambarnya keren-keren guys. Ini gambarnya keren-keren tuh. Ini gambarnya Tomku bisa langsung dibeli di apa tadi? Di langsung DM ke Billy Christian aja. Alright. Nah ini yang peri air ini. Gue belum yakin nih. Tapi kalau paling mendekati sih kayaknya jin ya guys. Kayaknya. Untuk sekarang tapi ya. sekarang Tapi- kita juga Tapi dibilang jin kok. bener aku juga kata lu, nggak- dia nggak falls into kategori arwah, tapi jin juga kayaknya Kayak not siluman quite there juga yet. bukan. Iya, Siluman not quite juga there, bukan. Iya. Nah ini penting. Ini lu ngeliatnya di mana? Ini gue ketemu waktu di Curug Dago. Enggak, dan dia ini gue udah ketemu dia tuh dari zaman gue SMP. Ternyata somehow. Di Ini Curug positif Dago. sih yang Tapi ini. kalau yang ini Curug Dago sih yang gue gambar dapat referensinya. Dan positif. Mm-mm, Iya. positif. Kok bisa ya? Ini makhluk jenis apa ya? Soalnya kalau yang kita yang ada yang ngomong sih, ada yang maksudnya ada yang ngelihat, ya ini tuh yang biasa dibilang yang jenis bidadari gitu. Nah kita mesti meneliti ini nih. Iya, menarik kan? Menarik. Karena almost jin, tapi not there yet. Iya. Enggak sampai Tapi jin bukan sih. arwah. Bukan Apa bukan ini? arwah. Bisa Bukan. juga arwah positif ya. We don't know kan Bukan ya. arwah tapi definitely bukan arwah. Sing. Oke. Semenjak kapan kotomku tuh kayak begini sih? Mulai maksudnya Spiritual awakening-nya atau gimana? Melihat ya. ya mulai melihat gitu. Nanti yang pertanyaan kedua ntar aku mau tanya lagi. Oke. Mulai ngelihat secara visual dan makin ini ya sejak mulai terjun ke sebenarnya gini, kalau ngelihat beneran itu seringnya kan di astral projection kan. Kalau astral projection itu udah mulai dari zaman aku kecil. Dari Oh. ke SMA gitu udah astral projection, Berarti cuman dari masih nggak umur ngerti. berapa tuh kira-kira 16 tahun? Iya, sekitar Jadi segituan, jadi 16 tahun tuh lu merasa astral, terus lu layout sama ya, studio sama warna coklat, ini dinding, tiba-tiba lu ngeliat, Tonnya cuma- anjir mau makhluk apa nih begitu. Iya, tonnya cuman warnanya lebih redup sih. Dan lu ngeliat makhluk aneh-aneh di situ. Iya, mostly. Let me Jadi- guess, lu nggak takut, cuma kaget aja gitu. Takut, Hah? takut lah. Awalnya takut. Takut, awalnya takut. Kayak aneh. Soalnya gini, kalian tahu kan kalau kalian ketemu sama mereka, ngomongnya mereka lewat langsung ke batin, itu kan anehnya kayak gitu. Iya. Jadi kayak yang mereka ngomongin kayak yang bikin gue paling takut tuh waktu itu gue lagi di villa di Bogor, lagi kayak acara keluarga gitu, tiba-tiba gue astral lagi tidur siang tuh, astral Layout sama gitu. layout sama semua keluarga gue hilang. Padahal gue lagi tidur bareng sama kayak apa sepupu-sepupu gitu yang di ranjang panjang gitulah. Tiba-tiba di di pojok sana tuh ada yang berdiri, ada yang tinggi gede gitu sampai nggak kelihatan badannya kayak nekuk begitu. Sama terus ada ibu-ibu sama ada anak kecil. Yang anak kecil ini ngomong kayak mah. Tapi bahasanya bukan begini ya. Iya. Bahasanya mereka tapi kita ngerti. Iya. Mama, dia bisa ngelihat kita. Hmm. Dia ngomong kayak gitu. Gue langsung kayak aduh. Anaknya tiba-tiba langsung bleng dari sebelah sini. Arwah kayaknya anaknya. Arwah. Tapi aku nggak bisa bilang arwah sih. Soalnya kayaknya jin deh itu. Oh jin ya? Kayaknya dimensinya dimensi dia gitu kayak. Oh. Aku nggak bisa bilang dia arwah karena somehow gak kayak setan gitu. Lu bisa nyentuh mereka nggak secara mental? Gak mau. Tapi pernah kesentuh atau disentuh mereka? Pernah. Gimana rasanya? Gue bisa langsung ngelihat kejadian. Waktu itu gue pernah dibawa astral projection juga, dibawa ke sebuah masa. Itu ada anak kecil yang Masa? Kerumunan? Enggak, sebuah masa zaman.
Oh, masa. Oke. Ya, akhirnya diketahui ternyata itu tahun 1970. Gue dibawa ke 1970, bawa ke suatu rumah, ada anak kecil langsung kayak megang ini gue gitu, kayak megang gitu. Kan kaget kan, berdiri gini tiba-tiba zeng gitu, tiba-tiba ada yang pegang. Anak kecil basah, mukanya udah agak biru gitu. Minta tolong. Gue merinding sana. Arwah dong ini. Arwah ya. Dia pegang, cuman dia pegang tangan gitu. Aku langsung lihat tuh kejadian. Dia meninggalnya, dianya lagi jadi kayak Vision. ya, dia lagi waktu masih main sama kakaknya, terus tiba-tiba main petak umpet, cebur ke kayak apa namanya yang biasa orang di desa itu balong apa sih kalau bahasa ini? Kubangan atau apa? Bukan kolam, kayak kolam lele yang gede gitu, tapi cuma bentuknya biasa kayak kotak doang. Iya, Apa sebutnya? iya apa ya? Tambak kali ya? Ya mirip-mirip Kolam kayak gitu lah. tambak gitu ya. Ya pokoknya di kampung-kampung suka ada kayak gitu kan, ada kolam gitu buat miara lele atau apa. Dia tuh main petak umpet, jatuh nggak bisa berenang, meninggalnya tenggelam. Dia minta tolong lu itu. Tapi ya aku tuh di situ, gua itu di situ benar-benar kayak paling gak mau komunikasi. Jadi kalau misalnya dia mau ngomong apa, gua nggak akan berusaha komunikasi. Jadi kalau misalnya dia ngeliat ya udah lihat aja, tapi nggak mau. Tapi kan dia nanggepin. udah terlanjur megang tangan lu. Iya, tapi gua nggak mau ngomong apa, dia cuman kayak mungkin dia cuman mau ngasih lihat juga. Tapi kayak minta tolong sampein ke papanya lah atau apa gitu kayak. Oh ya itu gitu. udah komunikasi sih sebenarnya sih Iya, menurut iya. gue ya. Nah, gue nggak mau tuh. Lagian udah 1970 buat apa? Mohon maaf. Udah terjadi ya. Iya. Wait, tapi ketika lu lagi astral itu, kan lu pernah cerita di Yuli sama di DI waktu itu ya. Yang mana? Kan lu fully tidur kan. Iya. Jadi lu nggak ketika udah lu kebangun langsung kebangun gitu atau gimana? Enggak, untungnya nyantai sih. Nyantai. Untungnya nyantai, tiba-tiba lo langsung bangun udah. Berarti syaratnya kayak itu gua harus tidur dulu kan. Kalau gue harus tidur. Tapi kok aneh ya. Jadi ketika lu ketemu mereka pas tidur lu malah frightened banget gitu ya. Takut. Gue kebalikan. Iya. Gue justru kalau lagi pakai mata kasar ngelihat mereka, wah gue deg-degan. Tapi kalau yang lo bilang gue astral pas lagi mimpi itu bukan mimpi tidur layout sama lu kan yang kemarin nih itu gue gituin. Pokoknya kalau gue yang penting kalau satu dimensi gue lumayan ngerasa frightened, ngerasa takut sih kalau satu dimensi. Misal kalau sekarang nih ya, kayak sekarang kan sama misalnya kayak tadi kita nangkep visual gitu ya, buat nangkep visual siapa gitu. Itu kan dimensi kita kan sebenarnya beda kan, cuman kita lagi narik energi sama channeling doang. Nah buat gue itu fine, gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak gue sama kun-kun gitu ya, sama kuntilanak atau apapun, gue kalau misalnya cuma dia nampakin visual ngasih ke gue, tapi di beda dimensi, gue nggak no problem. Tapi kayak misalnya gue udah lagi di dimensinya mereka, ketemu gue, sumpah gue takut sih. Maksudnya lu astral? Beda dimensi astral projection soalnya. Iya satu tidur. dimensi, ya kan misalnya gue lagi tidur di mimpi lah gitu ya, ketemu sama dia di satu tempat, gue jalan ketemu dia, takut sih. Jujur gue takut sih, karena nggak biasa aja ngeliat ya begitu kan. Ketika lu lagi astral gitu ya, lu tidur kan? Did you know lu astral? Tahu, sadar betul-betul sadar. Tapi frightening feelingnya itu udah cannot be helped lah ya Iya, istilahnya. deg-degan aja gitu kan, karena kan kayak di satu sisi excited sih, kayak Iya, akhirnya gue iya. masuk sini lagi nih gitu kan, tapi satu sisi aduh serem. Lebih takut ketika lu di dalam astralnya atau lebih takut ketika lu bangun? Lebih di asalnya, dibangun gue udah nggak takut. Berarti emang kita ada yang beda nih. Iya, iya. Gue ketika di dalam alam astralnya kalau full 100% ya nggak takut. Begitu bangun, fuck anjing, deg gitu baru berasa. Sumpah itu gue. Kenapa ya? Beda Soalnya kalau setiap orang. Iya, karena kalau aku sih ngerasanya gini sih, gue ngerasanya karena udah beda dimensi aja, saat gue udah bangun sama dimensi mereka udah beda, udah putus gitu. Jadi kayak udah aman aja. Astral tergila yang pernah lu, bukan tergila sih, teraneh deh yang pernah lu tempuh apa? Gue pernah waktu itu di kantor, ketiduran gitu. Gue di kantornya di Casa Jardin. Nah, tahu ada ke sini ya. Gue lagi tidur, lagi nggak ada kerjaan lah, gue tidur di bangku kantornya gitu, kayak tiduran santai. Jadi kantor gue itu memang kantornya juga casual sih, bukan kantor yang gimana-gimana. Lagi tidur siang, tiba-tiba gue astral. Nah, biasanya kalau gue astral, misalnya kayak gue astral di tempat ini, tempat yang sini nggak ada yang berubah. Iya. Once gue buka pintu, langsung berubah. Berubahnya gimana? Ke dimensi Udah lain. di dimensi lain, udah nggak tahu kemana. Jadi kayak, dan kalau misalnya gue astral kan kita Kayak jalannya film Insidious nggak? persis. Jadi pintunya ada yang sama, tapi begitu dibuka, Udah beda Dimensi tempatnya. lain. gue branding ya. Jadi kayak misalnya kalau di sini ruangan studio, kalau dibuka kan ada tangga Iya, kan, seru. ada jalanan. Nah bisa jadi kalau misalnya di dunia astral saat gue buka ke sana tiba-tiba udah langsung kebun pisang lah atau apa gitu. Udah beda lagi. Itu yang gue temuin di astral gue tiap kali. Makanya kalau gue paling anti kalau misalnya astral, lagi maksudnya kayak kan sendirian ya. Kalau nggak takut ada yang nggak bisa manggil balik, gue nggak berani buka pintu, jangan kemana-mana. Karena gue iseng tuh pas yang lagi astral di kantor, gue buka pintu kantor, gue terbang buat balik susah banget. Literally terbang kan? Terbang kan, misalnya jalannya kan nggak jalan begini. Iya, Lumayan. iya. Seru banget sih kayak. Wait, sebelum gue balik ke
Lu pernah astral lu terbang keluar dari bumi nggak? Belum untungnya. Tapi gue kan sebenarnya agak ada, Yes, cuma gue tuh gua sampai gue bener-bener ada berencana sebenarnya kan. Don't. Karena gue pernah melakukannya dan itu nggak fun, man. Iya. Makin lama bumi makin ngecil gak sih? Iya, kamu Terus pernah makin jauh. pernah juga? Enggak sih. Lah terus kok kamu bisa tahu? Nggak tahu vision. Tiba-tiba lagi ngomongin soalnya iya, kan. lagi ngomongin Merinding, dapat. guys. Bagi teman-teman yang mungkin merasa kayak gitu, ada yang pernah juga, lu tahu perasaan gue, men. Makanya that's why kan waktu main sama DA gue nyeletuk kan, gue pengen coba ke ini yuk, Kutub Selatan. Nah, karena gue tuh sebenarnya ada ketertarikan, gue pengen nyoba astral ke sana. Gue astral pernah keluar bumi sampai gue ngeliat bumi setitik loh. Lu parno nggak? Parno lah gitu. Ntar kalau hilang Bisa gimana? balik. Dan gue sampai udah takut banget, tapi gue makin menjauh, nggak makin deket. Tahu-tahu gue kebangun. Itu, aduh. Nah itu juga kita nggak bisa, kita memang nggak bisa memastikan ya, maksudnya kayak Iya. kita nggak ada yang tahu itu dimensi, karena kita misalnya kayak Willy astral ke dimensi yang mana kita nggak tahu nih. Iya, bener. Karena dimensinya gua sama dimensinya Willy aja bisa beda gitu. Kan dimensi berlapis-lapis banget yang gua tahu. Bener. Kayak bisa mungkin gua cuma baru tembus sampai yang ketiga gitu. Ada yang bisa udah sampai kelima, udah sampai ketujuh, kan kita nggak ada yang tahu. Dan Oke. tiap dimensi beda-beda. Iya, balik lagi ke yang tadi lu bilang kayak beda tuh yang kantor Kasajardi Iya. tuh. Kenapa lu membuat itu bilang paling paling Oh itu kayak maze banget. Kan gue melayang-layang, cuman kayak awalnya, ih gue astral nih, gitu di dalam, terus gue terbang sih, gitu. Ya jadi pas buka pintu, aku langsung kayak mulai tiba-tiba muncul langsung kayak di awan, di awan terus mulai jatuh kan turun. Tapi kan nggak bukan kayak roller coaster yang, gitu kan, Iya, kita iya. pelan kan, gitu kayak, keren banget. Tapi udah pas nyampe turun situ langsung kayak, gue masuk kayak tiba-tiba jatuh bentuk berupa ruangan, udah ruangan lagi putih, dan itu kayak maze, Dan lu nggak tahu itu di mana. nggak tahu di mana. Kayak maze ya, Kayak labirin. Labirin. kayak labirin. Wah itu buat nyari, kayak gue bukain pintu satu-satu dong buat balik. Iya. Serius lu? Iya. Serius? Aku Lu- ngeliat vision pintu. Lu Iya nggak banyak bisa- pintu. Dan Jadi lu nggak buka bisa pintu terbang nggak di tahu atas di mana. ya? Nggak bisa, Jadi lu nggak bisa. terbatas gitu Iya, kan? iya. Serba Jadi putih itu bukan Betul sih? ya, serba siang putih. ya? Ngeremin dong. Iya siang. Iya. Ngeremin kan? Gue merinding kan, bayang ngingetnya lagi. Karena kayak lu bisa nggak tahu jalan pulang gitu kan? Sampai akhirnya kan gua waktu itu Bun juga sempet tanya kan siapa. Terus kalau lu lagi kayak gitu pulang gimana? Ada manggil suara, ada yang manggil Oh gua. itu ada yang nyesatin tau aku. Ya Iya. tapi buat pulang aku ada yang manggil. iya. Kalau yang pulang dipanggil sama yang jagain. Jadi yang bawa pulang dia. Itu ada yang nyesatin tuh. Demon sih. Oh, Boleh iya, nyerang nggak Keris? Tapi aku Tidak Kenapa pasal ada yang ini. datang ya? tidak perlu. Enggak, gue Tidak berasa perlu. itu ada yang Oh. nyesatin. Itu tadi Ada gue yang nyesatin. tinggal diginin, tapi nggak boleh sih. Gue nyari konflik tuh namanya. Iya, udah biarin kan itu sudah berlalu Anyway, juga. anyway jadi gini, kalau gue boleh tangkep ya, jadi lu pernah masuk ke alam astral yang notabene lu nggak berkuasa atas itu. Yes. Terus Gua cuma tamu doang. what did you do ketika lu di labirin itu? Ketika lu panik? Ya udah gue bukan berusaha nyari pintu kan, gue nyari pintu, gue mau balik, aduh gimana ya. Karena biasa kalau gue itu astral, gue jarang banget yang kayak sok-sokan menjelajah sendiri gitu. Gue nggak pernah gitu. Biasanya kayak emang dibawa ke satu tempat atau diem di tempat itu doang. Gue nggak pernah yang sok-sokan menjelajah kayak The Explorer gitu. Nah ini iseng aja gue kayak The Explorer karena kan ngerasa masih siang kan gitu. Kayak ini ngelihat langitnya masih siang gitu. Ya udah deh kayaknya aman. Tapi sampai titik tertentu lu panik dong. Panik Ketemu tujuan. banget. And- Udah gitu kan beda waktunya kan di sana udah lama banget, gue udah sampai seharian. Di sini sih baru tidur paling baru cuma 10 menitan. Ada rasa lama banget tuh ada. Lama And then sampai banget. titik apa lu ngerasa kayak Ada yang "Wah, manggil, gua gue ngedengerin suara ada yang manggilin gue Tom gitu. Jadi kayak Tom, gue ngikutin suara itu sampai akhirnya bisa balik. Siapa itu yang manggil ternyata? Yang jagain gue. Oh. Kok bener ya yang di situ kita berasanya udah dari siang sampai Iya. sore gitu ya. Di sini baru 10 menit. Iya, di sini baru Iya baru 10 menit, 15 menit gitu. Udah sana udah seharian. itu bener sih. Aku pernah mimpi kayak Lu berbuat sesuatu nggak untuk bangun? Misalnya kayak lu jedukin kepala lu gitu. Nggak bisa kan, gue kesadaran gue ada di alam itu. Full. Oh, paham. Tapi kan lu tahu lu lagi astral kan? Iya, nah tapi gue nggak akan bisa bangun saat kayak gue belum balik ke posisi semula. Gue harus balik ke badan gue. Oh, jadi lu harus lihat badan kasar lu Iya, gitu. gue harus kembali ke posisi yang misalnya gue keluar dari pintu yang ada nomornya misalnya nomor 17 itu ya. Gue harus balik ke pintu 17 itu lagi. Oh gitu, beda ya sama gue ya metodenya. Beda. Kalau gue waktu itu pernah dikuasai, kayaknya astral juga, entity. Gue tahu kalau gue, ini gue lagi mimpi nih. Biasa gue pengen bangun. Kalau gue nggak diizinin bangun, gue berbuat sesuatu yang gila. Misalnya gue hajar tangan gue gini, Oh di sampai sakit dunia banget. sananya? Hah? Di dunia sana? Iya, pokoknya harus sampai sakit. Karena kan human nggak mungkin kan, lu terjun terus masih hidup Iya. kan nggak mungkin kan. Ah. Gue hantam kepala gue sampai kayak terjun payung gitu. Itu biasa gue kebangun. Oh, gue nggak sih. Iya, untungnya. don't do that. Iya, iya. Jangan. Tapi lu pernah dikuasain berapa sering tuh astral yang kayak gitu? Jadi lu dikuasain entity yang di dalam astral. Kalau yang kayak gitu cuman baru sekali sih kayaknya ya. Jangan sampai 2 kali, men. Iya. Gue dulu sering sampai suatu hari gue bangun. Ini gue cerita dulu ya. Iya. Gue di rumah gue mimpi gue astral gitu. Layoutnya mirip
sebenarnya nggak mirip banget ya, 90%. Jadi 90% kayak lah ya. misalnya kayak ini kan tas hitam di sini nih. Kalau gua ini ada tripod lu kan ini punya Tom. Kalau di astral gua itu tasnya sama di sini, cuma beda di sini tipis. Ininya mungkin agak begini gitu loh, kayak Oh, gitu-gitu. iya, iya. Kayak gitu nggak sih lu juga? Ya, Nah, ya. berarti benar. Benar-benar Gue kalau mimpi semua layout sama, tapi ada yang aneh nih. Dispenser gue yang harusnya di sini sekarang di Iya, atas. ada agak Gue langsung pindah. tahu, ini gue dikerjain lagi nih. Gue mau bangun, nggak bisa, Tom. Hmm. Begitu gue mau bangun nggak bisa, mau main gitu caranya. Gue hajar badan gue ke tembok sekencang-kencangnya. Dier, nggak bangun loh gue. Gue nggak bangun, jadi wah ini kok kuat banget ya. Terus gue hajar lagi dengan segenap tenaga sampai sekencang-kencangnya. Niatnya udah bener-bener kalau di dunia nyata gue pasti mati punya sih. Iya. Kenceng banget men, gue lari ngadepin kepala kok dia gitu, nggak kebangun juga. Sampai yang ketiga gue doa, ya Tuhan, ya kalau emang udah aku habis di sini ya udahlah, tapi aku nggak mau habis masuk ke tangan entitas ini, aku maunya di tanganmu gitu kan. Gue hajar lagi baru kebangun. Bangun sini gue sakit. Sakit guys, sesakit-sakitnya. Padahal logikanya lu gimana bisa Iya, sakit men gitu kan. Nah itu gue sampai berapa tahun tuh gue dikuasai entitas bangsat itu. Tapi kan. ngelihat entitasnya. Nggak ada. Oh. Sampai suatu hari ini, abis ini cerita gue kelar, gue mimpi gue di sebuah ruangan, itu entitas yang nggak kelihatan itu di mana nguasain gue. Terus gue doa gini, tiba-tiba gue kayak begini nih, kayak anak kecil yang lagi dipegangin gini, terus kayak gitu kan. Tiba-tiba duak, kok kena ya. Ibaratnya kayak kok gue mukul kena ya, tapi gue nggak tahu kena apa. Gue cuma tahu yang brengsek itu kena. Terus dia menunjukkan energinya, gue bilang, oh dulu gue mukul lu nggak bisa, sekarang sakit sama sakit nih, gue bilang kan. Abis itu gue nggak pernah mimpi gitu lagi. Gitu. Aneh banget. Tapi asli. sebenarnya kalau gua terperangkap di tempat yang kayak gitu di dunia astral, gue sering. Tapi untungnya gue nggak seanarkis lu sih. Kayak Gue kalau gue di sana udah terperangkap, gue diem aja nungguin bisa balik. dan sampai dipanggil kan. Iya, sampai panggil. Gue duduk, kadang gue tiduran. Itu zaman kuliah tuh. Tapi gue manfaatkan buat tidur, karena anak DKV kan kurang tidur ya. Jadi gue kadang suka manfaatin tidur di dunia astral buat, serius. Karena di dunia asli gue tuh kayak gue kurang tidur banget, cuma tidur 2-3 jam. Gue tidurnya di dunia astral. Jadi kadang somehow gue suka kangen kayak gitu, apalagi kalau gue kurang tidur. Weh, jadi lu di suatu dimensi astral lu tidur gitu. Iya, karena kan di kamar gue juga, gue kan tembusnya di kamar gue. Oh. Jadi gue masih posisi kamar, ya udah gue tidur Kayak aja sampai Nobita ya? gue bangun, gue belum balik, gue masih di dunia astral, tidur lagi. Kayak Doraemon Nobita. Doraemon ngintip mimpinya Nobita. Lo mimpi lagi tidur juga. Iya mirip kayak gitu. Karena gue juga jujur kan nggak bisa kontrol kan, gue juga nggak ngerti cara baliknya gimana. Gue udah ngerasa, gue pikir kayak gue harus di posisi yang sama baru bisa balik lagi. Ternyata nggak juga gitu. Gue masih Berarti belum paham kesimpulannya sih. kalau lu mau balik lu harus ngelihat posisi lu yang sama gitu ya. Iya, kalau menurut gue ya. Kalau gue tinggal ngebayangin awareness gue. Jadi who I am gitu loh. Tepeng balik. Nah, tapi gue mau tanya. Kalau mimpi itu kita kan nggak selalu bisa tahu kita astral atau enggak. Beda. Kapan? Oh beda. Beda, Gimana rasanya. cara lu tahu lu astral atau mimpi? Rasanya beda. Jadi waktu pas masuk ke dunia astral itu bukan kayak tidur mimpi, tapi pas lu lagi tidur masih kesadaran, masih sadar, I think tiba-tiba. I know. Iya, terus. Jadi lu baru belum lelap ya, masih baru tidur, kayak tiba-tiba lu ngerasain ada yang aneh. Kalau gua nih ngerasainnya biasa ranjang gua bergelombang. Wow, langsung begitu. Itu bentuk validasinya. Iya, ranjang gua bergelombang, terus yang kayak ambles itu. Blus. Kalau itu udah itu langsung beda, kuping langsung budek. Oh, Karena nggak ada suara kan di itu sana ciri kan? khas astral. Iya. Kalau enggak, yang kadang yang lebih sering tuh gua tidur, gua tetap posisi sama, kamar gua muter. Kamarnya muter, seret, ruangan muter, balik lagi ke posisi yang sama, udah beda, udah di sana. Lu lakukan validasi ulang nggak ketika lu traveling? Mostly soalnya gitu semuanya. Dari layout ruangan ya? Yang lu sama. bilang tadi, kasur, Iya. terus dinding muter. Oh, oke. Beda ya metodenya ya? Beda. Kalau beneran. gua kadang kalau astral, gua nggak bisa kontrol kayak lu. Tapi tahu-tahu gua langsung keluar di sebuah ruangan aja. Nah, terus biasa cara gua validasinya, gua udah curiga. Ini kayaknya gua astral nih. Atau yang disebut orang mungkin lucid dream ya. Biasa Nah, gua lucid berbuat dream. hal-hal yang tidak senonoh sih. Nah, kalau lucid dream kan kadang suka disangkut pautin kan, mirip sama kayak astral, tapi sebenarnya kan beda kan. Gua Kalau nggak ngerti lucid, gimana tuh bedanya. setahu gua lucid dream itu masih mimpi, tapi mimpi kita sadar dan kita bisa kontrol semua. Semua mimpi itu kita bisa kontrol. Masalahnya layout yang gua ngelihat 90% sama. Ya itu lucid dream juga masih kayak gitu. Bisa gitu ya? Kalau yang si astral, soalnya kalau astral kayaknya lu nggak bisa kontrol mimpinya mau kayak gimana, itu nggak bisa dikontrol. Tapi lu bisa kontrol pergerakan lu kan? Pergerakan kita bisa. Let me guess, lu bisa kontrol entity yang datang nggak? Nggak bisa Nggak juga bisa. kan? Tapi bisa. lu bisa kontrol action lu dong. Gini, jadi kayak jadi proses buat bisa kayak terbang gitu aja itu
kudu ngelewatin berapa fase, berapa kali gue kayak astral. Jadi waktu awal-awal mah nggak bisa gerak sama sekali, cuman mata doang gerak kiri kanan doang. Terus mulai nanti di level keberapa kali itu bisa kepala bisa gesek. Tapi lo pernah lucid dream juga? Lucid dream juga pernah. Bedanya lucid dream dan astral kalau dari kacamata lo yang udah Kalau sering- lucid dream itu gue sadar ini gue di dimensi lain, gue ngerasa ini kayak di dimensi mimpi. Tapi gue juga bisa walaupun deg-degannya sama ya, deg-degan takutnya kayak, tapi gue memang actionnya lebih action kalau di lucid dream. Dan kadang suka capeknya adalah gue udah merasa udah bangun, blok ternyata masih mimpi. Blok, masih iya mimpi. iya kayak Iya, film Inception iya, ya. Itu lebih betul. ke Itu sih lucid ya. dream. Iya. Kalau bedanya cuma itu doang sih, lucid dream sama si astral bedanya nggak, kalau astral itu ada sensasinya tuh pas mau perpindahan nih. Kalau lucid dream biasanya kayak cuma mimpi, tiba-tiba blok udah ada di situ dan bisa langsung gerak. Iya bener-bener. Kayaknya berarti yang aku ngalamin tuh kayak lucid dream Iya. ya. Parah banget sih. Lucid dream bisa dilatih tuh sebenarnya katanya. Karena itu yang penting otaknya kudu sadar saat tidur. Kalau Lagi tidur. lucid dream tapi layoutnya sama semua gimana? Iya, Biasanya Bisa juga. bisa. sorry. Susah juga bedainnya ya kalau Iya astral makanya. dan lucid Ya, dream. sebenarnya memang kayak gini kan pengalaman juga ya pribadi ya, kayak kita juga nggak bisa memastikan itu apa gitu kan. Tapi ya setahu aku sih kayak gitu sih. Memang kadang si astral projection sama lucid dream itu cuma beda-beda tipis banget. Beti-beti gitu Iya, ya. Apalagi lu bilang lucid dream layoutnya bisa sama kan? Iya. Lucid dream itu bahkan lu bisa, kalau lucid dream menurut gua bakal bisa lebih tertata dibanding si astral. Kok bisa gitu? Karena dia kan pakai memori lo. Memori. Iya, dia kan kadang kan itu mimpi ya. Itu kan bisa ngikut pakai memori yang kita ingat, ruangan yang kita ingat. Misalnya kita sangat familiar, misalnya kita ingat kamar kita kayak gimana, terus dari keluar kamar bakal rumahnya siapapun bisa ingat, itu semuanya bakal ngikutin sih. Oh tapi kalau misalkan di tempat yang berbeda gimana? Itu bisa lucid dream atau bukan? Tempatnya beda, bisa juga lucid dream. Kan tuh kalau mimpi, karena kalau menurut gue ya, lucid dream itu lebih luas dan dia tuh abstraknya bisa lebih, wah, Iya. mainnya gila banget sih. Dan gue itu lebih gila sih lucid Sebenarnya dream. lebih serem kesesat gak sih kalau di Iya, lucid dream? di lucid dream ya bisa ketemu entitas-entitas juga bisa. Iya. Malah lebih rame dan lebih actionnya kayaknya lebih banyak di lucid dream sih menurut gua. I think emang gue lucid dream sih waktu itu. Kalau berdasarkan yang lu jabarin ya. Karena kalau yang yang gua lihat di, kalau gua tembus, makanya gua bingung nih, gua nggak tahu kalau misalnya memang lu astralnya tembus ke dimensi mana, gua nggak tahu. Karena kalau di dimensi yang biasa gua lihat ya semuanya mereka juga bukan tipe yang nyerang gitu, mereka semua diem. Mereka diem kayak lucid manekin. dream juga nggak nyerang sih Mereka sebenarnya. yang lu lihat diem nggak, kalau yang gua lihat soalnya kayak makhluknya semua tuh kayak patung, kayak manekin. Oh kalau yang gue lihat mereka tiba-tiba ada datangnya nggak tahu dari mana asalnya. Gerak-gerak gitu gak? Let me guess, bentar. Gue inget-inget dulu ya lucid dream gue. Sebagian besar gue hampir nggak pernah lihat makhluk loh kalau lucid dream. Paling 1-2 itu. Soalnya kalau di lucid dream biasa tuh bisa ada yang kayak kita bisa kayak ketemu teman-teman. Terus kenapa semuanya serba Ketemu kayak teman. kesannya gelap mati lampu ya? Dimensinya gitu. Tapi gue hanya bisa lucid dream itu kalau di ruangan tertentu. Kayaknya itu energi kampus gue yang dulu. Oh, Hanya di ruangan itu doang gue lucid dream. apa di situ ada energi portal Kayaknya yang deh. bisa Gue setiap kali tidur di situ nggak bisa tidur siang. Selalu lucid dream. Sampai kesel gue. Sampai gue bertekad sekali lagi gue lucid dream, gue buktiin. Dan beneran gue lucid dream kan? Tapi lucid dream sebenarnya seru gak sih? Gue jujur gue pengen loh. Enggak sih. Kayaknya seenggaknya kan lu bisa Itu ngontrol. serem Jadi kayak banget misalnya tiba-tiba gue langsung, gue mau manggil, tiba-tiba mau ada Digimon muncul di belakang Nggak gue. bisa. Gue nggak pernah bisa. begitu. Nggak bisa. Oh, Jadi waktu gue lucid dream, terus dilatih. gue latih cuy. Gue validasi kan. Kalau lu kan validasinya dari itu kan. Iya. Validasi gue gini. Ntar ini mimpi atau beneran? Biasa lu kalau di dunia nyata lu nggak mau dong panggil orang, bang sini bang. Pak, lu gambar gitu lu nggak Iya. mungkin kan. Nah di lucid dream gitu. Gue ngeliat ada human nih. Gue gampar men. Buak gitu. Kalau dia ngebales, ini mungkin beneran nih. Oh ya ini dunia nyata ya udahlah maaf bang gitu. Gue kalau ditanya mau ngapain, mau ngetes mimpi, tolol apa lo gitu. Tapi itu kan dunia nyata Iya, kan. iya. Itu kalau di lucid dream gue buak gitu, dia nggak balas. Gue sekali lagi buak gitu. Wah ini lucid dream. Masih nggak puas gue, cewek. Ya gue kan cowok. Ya gue coba berbuat yang, nggak usah dipikirin deh. Iya, iya. Kalau dia nggak ngerespon, ini lucid dream. Nah, yang nggak fun adalah waktu itu, aduh ini gue ketahuan deh ini. Ada cewek cukup cantik ya. Itu gue cipok men. Tahu-tahu gue nggak bisa lepas men. Iya. Dia kayak parasit energi kayak, gue nggak bisa lepas. Gue tonjok hilang. Wah nyesel gue. Abis itu gue kebangun. Abis itu dalam hati, fuck gue nggak mau lagi gitu. Biasanya tuh yang lucid dream itu yang lebih banyak dipakai buat si arwah-arwah yang kotor-kotor itu buat masuk buat komunikasi sih. Gue nggak pernah Biasanya. bisa komunikasi di lucid dream. Enggak, Malah maksudnya komunikasi tuh
mereka nunjukin wujudnya gitu. Kayak Iya. kemarin yang gua ngelihat yang si Kun itu, nah itu lucid dream tuh. Dimensinya mirip banget sama kayak seolah itu astral tapi bukan astral. Dan Bukan astral projection. serba mati lampu gitu loh, Iya, serba gelap gitu. Kayak film Stranger Things kan. Nah, Iya, yang bagi yang udah pernah nonton film Stranger Things. upside down. Cuma world. sayangnya akhir-akhir ini gue lebih sering ngeliatnya mata kasar, ya ampun. Nah, Terutama itu dengan Aileen. mulai dibuka tuh berarti. Dan lu lebih liatnya astral kan, bukan mata kasar kan. Iya. Gue mata kasar juga pernah, Tapi tapi lebih sering dapetnya visual dan gue gue bersyukur atas hal itu gitu, nggak yang langsung ngeliat kasaran. Gue kayaknya masih belum siap juga deh kalau yang langsung cuk gitu. Takut kalau beneran. andai kata lu sama Tri Anomali dan DA terus-terusan, terus lu kebuka mata kasarnya gimana? Aduh. Ngeliat upside down itu. Nggak, tapi gue percaya yang ada yang ngebatasin sih ke gue. Kalau misalnya Pasti, dia tahu pasti. gue kuat apa, gue siap apa enggak. Kalau Pasti. misalnya, soalnya kayak sekarang aja kayak misalnya ada yang mau gambar, misalnya gue ternyata nggak boleh, itu nggak bisa, nggak diizinin, nggak akan bisa gambar, nggak akan keluar gambarnya, serius. Speaking about lu gambar, tapi lu bisa menggambar Hades, Legion, dan siapa tadi, Hansol, berarti diizinkan. Berarti diizinkan. Soalnya gini, kadang kalau misalnya gue nggak diizinin ya, baru lu ngomong namanya aja gue langsung kayaknya nggak bisa deh gitu. Oh, langsung kayak Oh, enek gitu dapet. ya. Gue langsung nggak bisa, kayaknya nggak bisa deh ini gitu. Tadi Tapi enak kalau nggak? tadi kan gue nggak ada penolakan sama sekali kan, karena dari awal yang kalian, wah itu ngobrol sama siapa ya, sama Jesslyn kali ya, yang buat yang gambar, rencana ada mau ngegambar Oh iya. HB gitu. Gue di situ kayak bener-bener dapetnya, oh it's fine, ini bisa banget gitu, ini bisa banget, gak masalah gitu. Tapi terus kan tiba-tiba hari ini kan malah gambarnya emang ada gambar HB, tapi ada juga kan yang demon gitu. Tapi entah kenapa somehow dikasih lihat, dan gue nggak ngerasa enak sama sekali. Bahkan lebih enek kan yang kayak siluman-siluman ular, Iya. ular gitu. Lu nggak ngeliat tadi gue muntah kan, cuman kayak gue ngerasa, Enggak. aduh kayak agak berat aja dikit ya gitu. Sama nggak beratnya waktu lu gambar Beda. Hades sama Beda. siluman? Rasanya gimana bedanya? Kalau itu sakitnya tuh kayak ketusuk-tusuk gitu. Kalau yang Siluman itu siluman itu sakit, kayak sakit gitu. Kalau ini enggak sih, cuman kayak agak kaleyengan, kayak ngambang berat gitu. kayak energinya kayak tuh. ngambang gitu. Iya, I see. Kayak ngambang. Cuman makanya tapi soalnya kan gini, yang tadi pun kan udah minta izin kan, lu juga udah ngomong mau digambar gak, dan mereka langsung berpose kan, mereka Iya, juga berpose, kan. Iya, betul, guys. berpose. Ya merekanya sendiri juga memang seneng dan memang mau digambar, jadi kita nggak ada bentrok gitu. Tapi itu ya kok tadi yang di belakang Hades itu kan kayak ada makhluk yang gede banget. Itu warnanya kayak dugong ya, tahu dugong gak sih? Iya. Ya, warnanya bilang kayak persis kayak telur asin. dugong. Iya, Yang kayak dugong. bukan Cerberus kan? Itu kalian dibilang Cerberus, cuman bentuknya nggak Nggak warnanya. tahu sih, tapi Kakak sih Ada- lihatnya di bawah kakinya ada sih. ada makhluk gede banget. Bentuknya kayak anjing laut tapi gede banget. Gimana ya? Ya aku bilang kayak kulitnya paling Kayak dugong sih. Iya. bener-bener kayak dugong. Kayak dugong, ha. Itu temannya Cerberus katanya. Oh, pantesan. Bukan Cerberus. Iya, itu. bukan Cerberus. Bukan. Tapi si Cerberus Dia juga bukan dari kulitnya situ kayak kata gitu. Hades. Kenapa? Cerberusnya juga kulitnya kayak gitu, kayak licin-licin gitu kayak. Aku tadi nggak lihat Cerberus. Oh, nggak lihat Cerberus ya? Nggak. Dia bukan Cuman dari situ. Yang itunya yang doang, apa yang kamu si bilang kayak dugong, itu bukan di situ. Itu lagi istilahnya main. Seriusan? Oh iya. Iya. Soalnya Coba tadi ya tanya si lagi. Hades kayak duduk di situ, di sandaran gitu di. Tapi berarti yang tadi aku gambarnya itu Cerberus loh. Baiklah, langsung aja langsung ke gambar deh. Kita Langsung nggak ke gambar, pakai langsung ke basa-basi, gambar. kita langsung ke gambar Seru pertama. banget nih guys. Nih, Wah, bentuknya memang kayak gini, tapi kulitnya memang kayak yang gue bilang kayak kulitnya kayak kulit cicak gitu, kayak yang kayak kamu bilang kayak kulitnya kayak manatee kayak dugong, iya kayak gitu warnanya. Dan dia memang kayak duduk cuma di salah satu tangannya doang yang gue lihat. Nah ini Apakah ini Hadesnya yang mirip dibilang banget sih, bener. Cerberus? Mirip. Gue juga nggak tahu. ini gue jelasin dulu ya. Nanti gambarnya dari sini ya Iya. teman-teman. Ini kan masih sketch juga. Iya, ini masih sketch. Jadi emang ini yang digambar Tomku nih ini 100% Hades sih. Jadi yap. seperti yang kami cerita, Hades itu adalah penjaga dunia bawah dan dia punya entah teman entah peliharaan, kami nggak tahu. Dia sih menyebutnya itu Cerberus ya. Bentuknya kayak apa ya? Dogi bukan, tapi Nggak jelas, kayak iya. adal bukan. tapi pokoknya berkepala 3 gitu. Iya. Dan itu matanya tuh nyalanya kayak kelereng api Iya. gitu loh. Lu ngeliatnya Iya. kayak kelereng api gitu kan. Merah. Nah, sedikit mengenai si di sini, dia beda sama Legend, dia ada aksesoris tengkorak Iya, gini. keren banget sih. Terus ini dia megang guys, dia sebenarnya Piala ya. Hades itu Cawan. selalu kalau menunjukkan di kami anomali selalu yang dia duduk di kursi kebesarannya, which is ini kursi kebesarannya. Iya. Entah kenapa dia senang menunjukin kukunya begini, dan ini opsional sih, dia kadang megang cawan gitu. Kami pernah nanya cawannya itu isi apa? Sorry ya, ini nggak bermaksud gimana. Cawannya itu isi blood. Gue nggak ngerti kenapa Iya. bisa ada blood di situ. Ya dia bilang dia menikmati aja, itu ada energinya karena energi blood dari jiwa-jiwa manusia. So I have no idea kenapa gitu. Lalu di apa
di sininya dia ada kayak coklat yang lu lihat kan? Ya. Yep. Blue coklat gitu loh. Jaket Kayak gitu kulit, sih. Kayak sweat. Iya, Sweat. Coklatnya tuh coklat tua gitu Iya. loh. Ini gambar masih sketch ya, ntar ada warna gitu kan. Keren banget sih gambarnya. Actually gue baru lihat aksesoris dia yang skull tengkorak Iya, sini. hari ini loh. Terus Baru di sini hari tuh ini. aku lihat deh kolarnya kayak ada gading yang gue lihat itu gading atau apa ya, ternyata kayaknya semacam bahan tulang gitu tuh di sini nih. Kayak ada crown di belakang buat kolarnya. Dia bilang itu semua aksesoris pemberian Grim Reaper katanya. Oh. Ini mirip banget sih. Mirip. Dan tanduknya ya teman-teman semua dia nggak sebesar Legion. Nanti Ya, betul. nanti abis ini Legion ada juga. Dan dia pakai cape kayak kalau film Marvel tuh Thor gitu loh. Nah di cerita Anomali yang ini yang gue perang dibantu oleh Hades dan Legion, dia nggak seperti ini. Dia pakai armor full emas. Jadi kayaknya nggak setiap kali dia pakai armor itu deh. Dia sehari-hari dia duduk di kursi kebesarannya ini. Sebenarnya tadi pas di Vision bagian bajunya agak sedikit ketutup sama Bulu ya. Baju-baju. jaketnya dia sih. Apa namanya? Si cape. Cape-nya itu. Iya. Oh terus lupa teman-teman yang terhormat, tanduknya ini yang ini kan masih sketch, lu gambar Iya. yang ada coklat ada Iya, emasnya ada gitu masih. kan. Iya, ada itu masih. Itu tanduknya pertama kali malam ini bersama Tomku gue ngeliat jelas banget ada coklat dan emasnya. Itu gue ngeradar lagi ini kayak bukan senjata. Coba Jess kamu lihat lagi deh. Itu kalau Soul yang melihat tanduk itu otomatis kayak Frozen gini lah. Soul yang belongs to dunia gelap ya, nggak bisa ngapa-ngapain dan lo terhipnotis sama tanduknya itu. Kayak berpendar. Apapun yang Hades bilang kayak sana gitu, udah tinggal nurut aja. So nggak tahu kenapa itu energinya. I guess itu salah satu fitur Hades deh. Tapi yang Dogi ini, ya tadi kan kamu kan lagi di atas kan. Dogi ini mungkin gua halu ya teman-teman ya. Udahlah katakanlah gua halu. Gua melihat gue ngomongnya sampai terlalu, gue ngeliat kepala Soul itu dimakan sih. Oh, memang makanin soul ya. Coba lu dapet nggak visionnya ntar? Tuh iya dia makan. Emang dikasih makan ke sana. Jadi ya? gue pikir itu make sense kenapa para Grim Reaper itu pada menggalin. Oh. Nggak semua ya. Iya. Tapi beberapa soul sering dipenggal kan. Buat apa sih? Kan gue pikir soul udah jadi arwah, nggak bisa hancur kan? Ternyata bisa. Buat makanan mereka ya. Jadi iya teman-teman yang terhormat, di saat kami berpikir sudah menjadi jiwa alias bentuk halus itu sudah tidak bisa hancur lagi. Kena pisau nggak apa-apa, kena api nggak apa-apa. Ya betul kalau pakai ukuran dunia, api dunia, air Iya. dunia nggak apa-apa. Begitu dimensinya berbeda, bisa teman-teman semuanya. Dan gua kaget ketika kepala bisa dimakan sama ini. Itu serem men. Jadi ya, dirobek sih kepalanya, Kamu pakai lihat? giginya. Caplok ya? Dan Iya, nggak cuma dicaplok. kepala doang, any organ tubuh habis sama si makhluk Cerberus ini. Serem ya. Serem guys. Jadi seremnya tuh knowing the fact that ternyata jadi soul pun masih bisa hancur gitu loh. Gue pikir nggak bisa. Oh my god, kacau sih. Ini mirip banget sih. Iya. Bener-bener mirip banget. Ini keren banget sih gambar Ini keren Tomku banget. Yeay. Dan ini teman-teman kalau buka Hades itu dia beda sama Legend, matanya tuh lebih bulat dan dia Iya, kayak betul. singa kan. Jadi antara mata sama itu kayak jadi satu Iya. gitu. Iya, Kayak benar. singa, Kayak mukanya singa, kayak singa bener. banget. Walaupun tanduknya nggak sebesar Legend tapi ya begitulah ini tampangnya dan ada impresi tua. Dia tuh Iya. senior. Ini kan kursinya nggak kelihatan kan, tapi kursinya lu lihat ada merah-merah sweat juga nggak sih, blue drum merah. Itu itunya, cape-nya. Oh cape-nya ya, oh Belakang, tapi warna cape-nya. Cape Belakangnya belakangnya. merah. Pantesan gue bilang kayak Thor gitu Iya. kan. Lanjut. Ciut. Ini langsung mau kita ngomongin gambar ya. Langsung Iya. aja. nggak apa-apa. Siapa nih? Si ini dulu dah ya. Legend. Nah, Legion. Legion. Ayo Jesslyn atau Aileen yang mau bantuin jelasin. Silakan. Ya, Legend bentuknya begini guys. Yap. Yang di foto ini. Oh my god, mirip banget. Ya, jadi dia perawakannya memang besar dan bulky ya. Iya, bulky. Bulky banget. Sayapnya memang nggak masuk akal sih. Jadi emang bener-bener lebar banget. Ini kan dia ditutup. posisinya lagi ditutup. Iya. Kalau dilentangin bener-bener besar Nggak banget. proporsional sih kesannya Iya. gitu loh. Tapi dia entah kenapa kalau di gua ya, di penglihatan gua dia sering banget nggak nunjukin sayapnya. Jadi kayak murni Iya. cuman tanduknya doang sama badannya. Sama badan dia jarang dan ekor. banget sih nunjukin sayap. Tadi di dan ekor. awal-awal Iya, juga dan ekor. gitu. Iya. Cuman abis Kayak itu gitu kan kan lu manggil-manggil dan coba lihat iya, dong coba sayapnya dong lihat sayapnya. Iya. Dia kasih lihat. Dia sering banget ngumpetin sayapnya sih. Iya.
Terus kalau yang tadi gue lihat kan si Legion ini kan gue ngerasa kayak kok ini badannya kok ada yang kayak numpuk-numpuk apaan sih gitu Iya, kan. iya. Gue tanya ini terdiri dari apa sih? Kok kayak penggabungan ada kayak banyak. Gue ngeliatnya kayak lintah gitu awal bentuknya. Kayak lintah-lintah tapi soalnya Hitam. gerak gitu, gerak. Iya. Gerak-gerak itu ternyata ya. Di sininya nih, banyaknya di sininya Banyak yang gue sih. lihat. Dan tekstur kulitnya memang agak geradakan-geradakan gitu Betul. sih. Kayak Betul. tanah kering gitu loh. Iya, kayak Iya. tanah kering. Terus bagian kakinya kayak sisik-sisik kadal gitu. Mm-mm. Terus kakinya jarinya 4 ya kayak begini literally. Iya, Jadi Bener kayak begitu. kalau Unik, kaki kan biasa kan Ceker begini. Mm-mm. Aduh, mati. Iya dia kayak begini. Dia agak begini. Mm-mm. Jadi berdirinya Baterainya begini. habis. Iya. Iya. Di charge dulu nggak apa-apa, di charge dulu. Sorry baterainya habis, lanjut Lin. Ya, terus si Legend juga ekornya besar. Iya, ekornya tuh dia bentuknya begini terus makin lancip. Iya, Iya, kayak kayak ekor Kayak kadal. dinosaurus. Iya kayak dinosaurus. Kayak kadal juga gak sih? Iya, gitu. kayak kadal. Mirip kayak begitu. Actually itu beda banget sama iblis yang kita lihat waktu di DA yang Adam suruh terjemahin nggak? Itu kecil banget, ekornya cuma kayak sebesar Iya, luncur itu gitu. kecil Kalau banget. luncur, tebel banget men Tebel, kayak. tebel. Itu Kayak kegebok sakit ya gitu. Iya. bukan sakit Sakit. lagi sih Tyler men. Tebel Sakit, banget sakit. gitu. Apalagi matanya Legion itu beda sama Hades, dia kayak ya lebih seram seperti gambar itu kan. Agak hitam Dan- sih. Hitam Kalau sih, dan hitam. gue impresi ngelihat dia dari proporsi kepala dia tuh bentuknya akhirnya kayak segitiga terbalik gitu. Iya, Iya, benar. begitu. Benar Karena dia begitu tuh begitu. mukanya lancip. Segitiga. Terus Lancip. mukanya, Betul. kalau yang gue lihat ekspresinya kayak ngenyek gitu kayak. Iya, Giginya kayak tuh gitu. tajam-tajam gitu Iya. kan. Giginya Iya. tuh Itu betul. kecil-kecil, Iya, kecil-kecil kayak tajam-tajam. Tajam-tajam. gitu. Terus matanya ya kayak lumayan menggoda sih. Kayak ngenyek banget gitu. Ngenyek tapi prideful juga. Iya, iya, kayak iya, dia iya, iya. pride banget Kayak gitu. agak begini ya, Iya. kayak agak gitu. Smart ya. Terus yang tadi kan apa smart. memang tanduknya gede Tanduknya kan. lebih Iya. besar Tanduknya dari besar. Hades dan ke Begini. arah depan gitu. Iya. Begitu. Yang lu lihat tanduknya apa? Ih sama kayak gitu. Enggak Iya, ke warnanya. depan. Tapi agak beruas ya. Kayak gading sih. Iya. Mm-mm. Tapi karena mungkin ini mostly warna dia rada gelap ya kayak Iya gelap, gelap. gitu sih. Jadinya gelap aja semuanya. Dan dia warnanya Auranya juga hitam gelap. keunguan, Iya. iya, Iya, keunguan, energinya auranya. gitu. Iya. Auranya keunguan. Iya, aura energinya dia. Hitam sih dia bener-bener hitam. Hitam, Iya. hitam. Jadi ya itulah gambar Legion dan Hades, sosok yang sering membantu kami all the time. Ya masih banyak ya sosok. Coba kalian tanyain deh ke si Legend sama si Hades. Menurut mereka gambarnya bener gak? Menurut kalian bagaimana? Puas gak sama gambarnya? Actually yang ngomong Legion duluan. Aku sih puas, nggak tahu kalau Hades. Oh dia ngomong aku sih puasnya sambil begini. Gitu. Iya Legion, aku Iya. sih puas, nggak Iya, tahu kayak kalau gitu. Sesuai Hades dengan gitu. posenya dia ya. Iya. Sesuai, dia paling suka begini. Iya dia paling suka begitu. Oh, Hades bilang not bad katanya. Sudah lama manusia tidak menggambar. Sudah lama, berarti ada yang pernah dong. Oh berarti dia Ada yang pernah aku rasa. Iya, dia bilang sudah pernah. Mana ada? Wait, gue dikasih vision ntar. Anjir, itu yang Cerberus itu ya, itu ternyata kalau mau lagi action atau apa, bentuknya berubah jadi kayak segitiga begini, mulutnya atau apa? Oh kepalanya nggak sih? Kepalanya berubah jadi kayak penyaplok segitu. Wah gila serem banget men. Aneh kan, makanya aneh kan. Makanya dibilang kalau misalnya What kita kind of tahu creature is that? kita tahu ngomongin kayak Cerberus itu ngebayangin ini anjing. Tadi pas gue liat visualnya nggak kayak anjing. Nggak kayak anjing. Itu apaan nggak ngerti gitu. Aneh. Dan Hades ngasih, ya itu kalau misalnya lagi mau nyaplok, Kulitnya kayak basah. tadinya kan dogi Iya. gini kan, kesannya kayak dogi kan, terus mau nyaplok jadi segitiga gini. Udah kayak film Resident Evil aja. Oh iya. Iya benar-benar kayak film Resident Evil, baru sadar gue iya. Oh, Stranger Things nggak gitu tuh. Iya saya Kayak bunga juga ini. gitu. Jangan-jangan mereka tahu saat sesuatu ya. Iya. Tapi Hades bilang kayak sudah lama tidak ada yang menggambarku, not bad katanya. Kata dia aku cukup suka katanya gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya Dia bilang terima juga. kasih. Dia bilang terima kasih. Keren banget guys. Keren. Keren kan gambarnya? Gue lumayan beban moral gitu awalnya, tadi takut salah, takut gimana kan. Cuma tadi kan kalian ngeliat sendiri kan, gue gambar juga yang lebih mostly awalnya kan kayak abstrak banget kan tangan. Betul. Oh, Coret-coret, barusan Hades bilang katanya Kotomku itu tadi pas gambar dia itu jiwanya kayak Connect ya? kesana, Kesana. kesana. Iya, Sedikit, soalnya sedikit. kan memang gitu kan, tadi aku juga berusaha buat channeling kan. Oh. Ini. Makanya lu sempat ngerasa Jiwanya enak dikit keangkat. kan? Iya, channeling kan soalnya. Itu aja Tomku nggak tahu berapa persen, kita nggak bisa Iya, nggak persenin tahu. kan. Itu aja udah mulai mual guys. Makanya di video kami yang sebelumnya do not do astral projection atau apapun itu namanya ke underworld. Please don't do that. Jangan. Tapi soalnya kalau tadi gue ngerasa kayak lebih aman karena dari si Hadesnya sendiri mungkin udah sadar dan Ancang-ancang, kayak iya. udah kayak Iya. Udah nerima ngebatas. gua gitu, Iya. kayak welcome gitu. Jadi kayak dia juga kayak gue connect-nya gampang gitu. Syukurlah.
Iya dia ngebatas sih. Iya. Dia ngebatas. Lu ngelihat ada energi biru nggak sebagai pembatas? Kabut. Ada. Nah itu gue baru sadar itu dari Hades untuk ngebatas. Gua pikir itu memang apa environment di sana. Nah bukan ya? berarti bener kan? Kita nggak setujuan lo ngomong Iya. gini. Gue baru dikasih pengertian nama Hades, energi kabut biru itu untuk mencegah lo lebih dalam lagi. Oh, gua Itu ngeliatnya dari soalnya gua Hades. pikir itu cuma environment doang gitu. Dia yang bikin gitu. Barrier ya? Barrier supaya lu nggak terlalu going deep into underworld gitu. Nah sekarang gambar yang terakhir, gambar Hansol. Dia adalah HB yang memang sering sebenarnya banyak sih HB yang membantu kami. Sebenarnya Keris lebih banyak bantu kami sih, cuma ya Iya. Tomku tenaganya nggak mungkin guys gambar 5 dalam satu malam. Jadi ini yang terakhir adalah Hansol sesuai janji kami. Ini gambarnya, Jess jelasin. Ya dia pakai iketan kepala warna biru dan di tengahnya itu ada lambang kerajaan, lambang adegan naga. warna iya Ada kayak naganya. naga gitu warnanya emas. Itu menandakan kalau katanya Hansol sebagai pendekar atau kesatria dari golongan raja ya. Iya. Iya. Terus udah gitu dia juga Panglima sometimes mungkin ya? iya panglima, lebih ke arah panglima. Dan dia tingkatannya yang cukup tinggi atas juga. tinggi. Iya. Terus dia kalau biasanya perang itu dia punya armor warnanya tuh agak-agak kayak hitam-hitam ke apa ya, ke Abu silver tua hitam-hitam. gitu. Iya, abu tua Iya. gitu, bener. Kayak apa ya? Kayak titanium gitu Iya, ya. titanium bahannya, bener, bener, titanium. titanium. Abstrak yang Ah, tepat sih. Bener, Iya. bener. Tapi kalau misalkan lagi sehari-harinya dia pakai baju biru biasa. Iya, baju biru biasa. Mm-mm. Mirip sama persis sama ini dia. Mm-mm. Terus dia ada luka ya tadi ya? Oh iya, Ada dia ada luka dari di sini. bagian Kanan. kanan, Kanan sini. kanan, Kanan bener. ya berarti di Ke sini. sini ding. Kita Sini. ngeliatnya Kiri, sih berarti kiri. dianya dari sini ya. Iya, kita ngeliat dari sini. Berarti kiri. Berarti Kalau kiri, itu dari kiri, sini nih. Mm-mm. Iya. Kita ngeliatnya ada di kanan, tapi Oh iya, dia iya. di sini kiri. Dan dia punya berapa tipis-tipis ya. Iya. Ketemu Oh iya, sekarang benar. gini nih kayak gini Ah. nih. Cuman dia lebih halus sih. yang Iya, gua lihat. lebih halus. Lebih halus cuma di Bener. sini doang dan dia nggak ke jenggotnya nggak ada. Cuma gini doang. By the way, kamu kan sering kamu sering ngatain Hansol tua-tua. Iya sih, ketika kakak ngeliat gambar nggak begitu muda Iya, juga nggak sih muda. Hansol. Emang dia nggak terlalu Dia muda. kisaran umur 30-an sih. Tapi kalau dari gambar ya, 35. kalau dari visual 35. Ya benar, dia udah 35. kayak hampir 40 lebih Iya, sih. kayak late 30 sih kayaknya 38-an kan. gitu. deh. Maksudnya perawakan Terus dia barusan bilang ya, dia barusan banget bilang kayak jangan bicara umur katanya gitu. Oke, Hansol, oke. Sorry. Tuh Hansol, bukan aku yang mengatai kamu tua. Iya. Jangan bicara umur. Terus itu Hansol seneng banget. Pose, Hansol ya? berpose, guys. Iya, iya. Bener-bener Iya, iya pakai Masih ada pedang. pedangnya ya. pedangnya itu bagi teman-teman itu yang disebut dengan gua nggak tahu bacanya geom kayaknya, bukan yang Huando ya teman-teman. Huando tuh kan yang kayak katana gitu kan, ini yang geom. Jadi yang dia Hansol bilang sendiri kok yang pedangnya lurus kan. Iya, lurus. Memang lebih lurus. pendek dari Huando, tapi itu nggak tahu dipakai perang sama dia sih, nggak tahu kenapa dia pilih itu. Itu. Oh dia bilang karena semakin pendek itu semakin bisa satu tangan dan Iya, semakin ringan cepat. dia bilang cepat gitu. Ya mungkin juga daya tebasnya kurang, tapi dia bilang dia cocok sama Soalnya yang dia itu. kuat sih, dia lebih udah kuat kuat sih. sih tangannya. Udah Kuat nggak, banget. maksudnya Iya. mau pakai pedang kecil pun nggak masalah sih. Iya, tangannya kuat. Tangannya kuat. Dan zaman itu Hansol dari vision kami ya itu udah hitungannya bukan bulky tapi udah kering dan Kering, kering dan keras ototnya tuh udah banget. jadi banget Oh ya, gitu terus loh. kulitnya dia warnanya tan ya. Iya, Agak ten, ten, bener, agak ten. ten. Nggak Golden sih golden tan gitu ya. Iya, Nggak bisa bulky ya. Jadi zaman bukan dulu. bukan putih kayak yang Korean biasa gitu. Bukan, dan mungkin Agak teman-teman berpikir kayak wah nggak bulky dong, nggak kuat. Nggak, dulu belum ada bubuk protein guys. Jadi, itu segitu aja udah kuat banget sih dia itu. Terus apa lagi ya, oh ininya emas. Iya, tadi udah. tadi Tapi nggak, itu ternyata didesain untuk supaya kadang bisa kena buat- matahari silau juga. Oh, buat ngasih tahu ini. Buat ngasih posisi. tahu prajurit-prajuritnya posisi jenderalnya di mana ya. Gue nggak tahu kenapa gitu ya, tapi antara lain begitu dia bilang. Maksudnya biar tahu nggak sih kan tingkatannya kayak nih gue Iya. jenderal lu loh Iya, gitu. jadi jangan sembarangan lu kalau Iya. lu ngomong, lu lihat siapa yang lu ngomong gitu kan istilahnya. Apalagi ya, Terus pedangnya rambutnya sih. dicepol. Ada Iya, rambutnya rambutnya dicepol, dicepol tapi Rambut di belakangnya panjang. rambut belakangnya panjang. Jadi dia suka banget kan ada banyak gaya rambut kan fashion rambut. Dia tuh suka banget yang dicepol ke atas tapi cuman setengahnya doang. Betul. Oh iya. Dia tuh suka banget rambutnya Iya. diurai begini karena Ya, bagi tadi dia juga gitu ganteng. kok. Iya kayak gitu. Kayak Tadi gitu. gitu, ha. Cuman dia bilang kalau Mirip lagi gua dong perang sekarang. mirip Cuman mirip. beda lagi. Cuman kalau lagi perang dia bilang diangkat semua ya. Karena rambut kan Iya, bisa mengganggu. Begitu. Sebenarnya ada cerita sih, lukanya Hansol yang di sini itu satu dan satu-satunya ketika dia ngelawan prajurit Jepang. Ya long story short itu adalah lawan tertangguhnya Hansol di Iya, masa sama-sama hidupnya. kesatria juga. Sama-sama kesatria. Ya intinya
akhirnya orang Jepang itu ditebas tangannya sampai putus dan akhirnya Han Solo menang. Cuma Han Solo luka parah di situ. Sampai hampir buta kan. Iya. Lokasinya. Itu Matanya hampir buta. terkesan kata Han Solo itu pertarungan paling berkesan bagi dia. Mau mati pertarungan paling berkesan coba. Laki pria ya emang egonya begitulah ya para pria tuh. Seru-seru. Habis. Iya, Kalian mau habis. nanya apa lagi sama Tom? Sudah menjawab sih. Iya. Iya, sudah Itu aja. menjawab. Oh berarti sekarang gue yang nanya. Oh kok balik gue yang nanya. boleh. Enggak, tadi so far kan tadi kita kan soalnya pas lagi kita ngegambar gitu tadi itu pas kita lagi makan gitu ya. Kita sambil makan kita sambil langsung sama-sama lagi pokoknya lagi tethering lah ya, kita tethering bareng terus yang kayak sambil nanya-nanya juga, kita manggil mereka juga gitu kan. Nah tapi kalau kalian ngelihat sendiri gimana tuh proses menggambar, kan kalian ngeliat sendiri kan kayak awal jadi dari yang kayak cuman abstrak tiba-tiba jadi bentuk muka. Itu aku tuh ngerasanya Tomku tuh langsung kayak ada yang ngarahin gerakin dari energi gitu. Karena gue nggak boleh mikir kalau pas lagi kayak gitu mikir ntar kebawa sama imajinasi gue. Oh, pantesan. Iya. Soalnya aku berasa kayak kok tangannya kayak gimana ya? Gerak. Kayak gerak aja dulu sendiri Iya, gitu, gerak coret-coret sendiri. Iya. nggak tahu bentuk apa, tapi tiba-tiba jadi muka aja yang mukanya si itu loh, Hades. Iya, Tiba-tiba Hades. jadi kayak kan mukanya langsung kelihatan kayak singa gitu. Padahal nggak cuma awal coret gitu jadi. Hebat. Tapi dari sini berarti confirm ya antara indigo ataupun anomali ada spesialisasinya dan ketika kita harus menggunakan spesialisasi kita nggak boleh mikir. Betul. In this case Betul. Tomku adalah gambar, Aileen baca karakter udah nggak boleh mikir, Jesslyn communication dan gua ya energi. Ketika gua harus hantam teman gua udah nggak boleh mikir. Kalau gitu. mikir kebawa sama emosi kita sendiri Iya. sih. Exactly, kebawa. iya. Dan Kebawa gak akan sih. akurat. Iya. Makanya kadang-kadang pun aku kalau lagi komunikasi gitu mataku suka kosong karena aku harus ngosongin hati supaya Bisa langsung. iya kalau nggak ke bawah ntar. Iya betul. Gitu. Jadi ini lumayan sesuatu yang baru juga ya Ini buat sesuatu anomali. baru juga sih buat gua ya. Buat gue juga baru sih gue. Iya, itu kita saling melengkapi. Thank you banget again Tomku Iya, for thank you banget, being here Tomku. gitu kan. I think Semoga ada nextnya ya. semoga ada Iya, nextnya ya. I amin. think Amin. ini udah malam banget kan dan ini udah malam guys. Tomku juga harus going away home gitu kan. Dekat lah kita dekat kok. Dekat. Di mana? Di mana? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. So, bagi teman-teman, see you in our next video. Kalau misalnya teman-teman ada ide, apalagi bersama Bro Tomku collabnya, please komen di bawah ya. Please, kami juga ingin tahu apa ide dari teman-teman. Please klik like, share, and subscribe channel Anomali. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe channel. Tomku dan bisa lihat penelusurannya di Billy Christian. Ya, jangan lupa juga itu Billy Christian. Alright, see you in our next video. Bye-bye. Bye.